Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang kesulitan mudah-mudahan segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang punya masalah mudah-mudahan segera diselesaikan masalahnya oleh Allah, yang sedang punya hajat mudah-mudahan segera diijabah, segera dipenuhi hajatnya oleh Allah, yang punya hutang mudah-mudahan segera dilunaskan hutangnya oleh Allah, yang tidak punya uang mudah-mudahan segera diberikan uang oleh Allah, yang ingin kaya mudah-mudahan segera diberi kekayaan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa lagi, dan saya ingin memenuhi janji saya seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan memberikan satu amalan yang mana amalan ini apabila diamalkan akan memberi dampak positif kepada kita, yaitu bisa menyelamatkan kita dari rabun, dari tuli, dari gigi rontok dan sebagainya. Ya, insyaallah sampai akhir hayat mata kita, pemandangan kita tetap terang, tetap jelas dengan izin dan pertolongan Allah. Juga pendengaran kita insyaallah akan tetap terang, akan tetap jelas pendengaran kita. Begitu juga dengan gigi kita insyaallah tetap tahan, tidak akan rontok insyaallah ya. Amalan ini insyaallah sangat terkenal, akan tetapi yang memberikan ijazah khusus itu sangat jarang ya. Amalannya sangat terkenal, namun khusus untuk yang satu ini sangat jarang. Saya mendapatkan ijazah amalan ini dari berbagai guru saya, sangat banyak sekali. Namun yang memberikan ijazah khusus ini hanya satu orang, yaitu Allah maghfirlahu, yaitu Syekhona Al-Mukarram Syekhona Khalil Bangkalan, yang mana beliau memberikan ijazah ini kepada murid beliau, dan murid beliau adalah abang saya, kemudian diberikan kepada saya sesuai dengan wasiat beliau agar ilmunya bermanfaat. Mudah-mudahan setelah saya ijazahkan semuanya bisa mengamalkan ya, sebagaimana yang kemarin sudah saya share, agar penglihatan kita tetap aman, tetap terang, tetap tidak terganggu sampai tua renta ya. Yang belum menonton silahkan dicari ya, silahkan dicari amalan sholawat yang khusus untuk menyelamatkan kita dari mata rabun hingga tua. Tolong video ini di-share atau dibagi-bagikan ke banyak orang, ke grup, ke dashboard kita ya, ke profil kita di WA, di Facebook dan sebagainya, supaya banyak yang mengamalkannya.
Mudah-mudahan dengan banyaknya pengamal tersebut yang membagikan juga mendapat pahala. Insya Allah yang penting tujuannya untuk berbagi dalam kebaikan, insya Allah akan mendapatkan pahala juga, dan akan dialirkan juga keberkahannya, akan mendapatkan keberkahan juga ya. Mudah-mudahan tidak pelit juga untuk subscribe ya, dan menonton video-video yang lainnya. Yang jelas semuanya itu gratis ya, subscribe itu gratis. Namun untuk menonton videonya harus punya kuota. Nah, dan tentunya kita semua selalu mempunyai kuota. Jadi silahkan didukung channel ini, di share sebanyak-banyaknya, jangan lupa likes-nya ya, agar saya makin semangat ya, atau tetap semangat untuk membuat video baru teman-teman. Walaupun tidak selalu tiap malam ya, atau tiap hari, karena tidak memungkinkan. Mudah-mudahan yang ada saja sudah bisa bermanfaat untuk banyak orang teman-teman. Jadi amalan yang ingin saya ijazahkan adalah amalan yang umum ya, yang umum. Bacaannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Naruddu bikal a'da'a min kulli wijhatin wa bil ismi narmihim minal bu'di bisyatat. Naruddu bikal a'da'a min kulli wijhatin wa bil ismi narmihim minal bu'di bisyatat. Saya ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Naruddu bikal a'da'a min kulli wijhatin wa bil ismi narmihim minal bu'di bisyatat. Teks Arabnya silahkan lihat di bawah ya, di video bagian bawah ini silahkan dilihat. Jangan sampai salah ya. Jadi amalan ini dibaca setiap lepas sholat fardu 11 kali. Dibaca atau diamalkan setiap lepas sholat fardu 11 kali. Dan tidak apa-apa kita membacanya juga setelah lepas sholat sunnah ya, tidak apa-apa. Namun anjurannya yang diharuskan adalah setiap lepas sholat fardu kita membacanya dengan istiqomah. Setiap lepas sholat fardu 11 kali. Jadi itu yang dianjurkan. Nah, jadi beliau menyampaikan kepada murid beliau agar diamalkan 11 kali tiap lepas sholat fardu. Dan saya mendapatkan ijazah ini sekitar 7 tahun yang lalu ya. Sekitar 7 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah sering juga saya amalkan. Namun amalan ini sudah saya amalkan sejak saya masih muda ya. Sejak saya masih muda, akan tetapi fungsinya bukan untuk itu. Nah, kebetulan jumlahnya juga sama, cuman fungsinya saja, tujuannya saja yang berbeda teman-teman. Di samping itu amalan ini bisa berfungsi sebagai pembungkam. Apabila kita punya musuh yang tidak mau berhenti berbicara, maka kita bacakan asma ini 3 kali. Kemudian atau sambil menggenggam telapak tangan kita dengan tujuan orang tersebut supaya bungkam. Atau kita dikeroyok ya, atau kita dikeroyok musuh, kita berjalan kemudian ada musuh atau perampok ya misalnya yang ingin merampok kita. Jadi agar kita selamat dengan izin Allah, maka bacalah 3 kali. Dengan kalau mampu tahan nafas, kalau tidak mampu tidak apa-apa. Kemudian ambillah abu tanah atau pasir atau apa saja, yang penting yang lembut-lembut ya, kita tiupkan ke situ, kemudian kita taburkan di hadapan kita. Maka insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah kita tidak akan terlihat oleh musuh tersebut. Jadi kita bebas berjalan kemanapun yang kita mau. Jadi sampai kita tidak terlihat, maka orang tersebut tidak akan bisa melihatnya ya, insya Allah.
Ini semuanya sudah terbukti. Dan kalau kita isikan ke satu benda, misalnya peluru ketapel ya, yang untuk cari burung itu ketapel. Jadi itu bisa mematikan teman-teman. Jadi kalau kita ijazahkan ke peluru sebanyak 1111 kali atau minimal 111 kali selama 1 minggu. Kalau 111 kali dijalankan selama 1 minggu ya, nah itu bisa mematikan walaupun hanya ketapel yang kita gunakan untuk menyerang musuh teman-teman. Jadi bisa diisikan ke anak panah, ke senjata yang lain supaya lebih ampuh. Insya Allah ini sudah teruji dan sudah saya amalkan sejak saya masih muda teman-teman, bahkan masih dibilang anak-anak ya, karena waktu itu saya masih di pesantren ya. Waktu itu saya masih di pesantren yang mulai mengamalkan amalan ini, waktu masih di pesantren yang pertama kali. Jadi silahkan diamalkan, sangat banyak sekali manfaatnya. Ini kadang-kadang disebut dengan asma syatat ya, atau asma syatid gitu. Jadi sering disebut dengan asma syatid, atau sering disebut juga atau dikenal juga dengan asma narudduh. Jadi naruddu bikal a'da min kulli wijhatin wa bil ismi narmihim minal bu'di bisyatat. Naruddu, kami melempar dengan menyebut namamu. Kami melempar musuh dengan menyebut namamu dari jarak jauh dengan kekuatan penuh. Dengan kekuatan penuh. Jadi itu ya, kurang lebih artinya seperti itu. Jadi kekuatannya luar biasa. Jadi bisa diamalkan juga untuk menolak santet, tenung dan sebagainya. Yang penting istiqomah cukup 11 kali. Boleh kalau ada keperluan yang lebih besar kita amalkan 41 kali. Yang ingin meningkatkan juga bisa 111 kali seperti yang sudah saya beritahu di awal tadi teman-teman. Jadi itu ya. Nah, yang penting istiqomahkan 11 kali saja supaya mata kita tidak rabun, supaya penglihatan kita tetap terang, pendengaran kita tetap jelas, dan juga yang lainnya seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Silahkan diamalkan karena Allah, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah zahir batin dari dunia sampai ke akhirat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Jangan pelit, silahkan di-share atau dibagi-bagikan video ini dan dukung channel saya. Mudah-mudahan manfaatnya bertambah dan keberkahannya juga bertambah untuk kita semua. Mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan kita tidak malas untuk berbagi dalam kebaikan. Dan ini adalah izin dari saya. Jadi yang mengamalkan tidak apa-apa, yang mengamalkan tidak apa-apa, tidak perlu bertanya kepada orang lain lagi. Akan tetapi misalnya minta ijazah kepada guru-guru yang lain tidak apa-apa, itu namanya tabarrukan ya, atau mengambil keberkahan, mengambil berkah, itu tidak apa-apa. Dan itu yang saya lakukan sampai sekarang. Jadi guru-guru saya itu ada puluhan ya. Insya Allah nanti akan saya buatkan video tersendiri ya. Akan saya sebutkan nama-nama guru saya yang saya ingat ya, karena sebagian saya lupa, karena di zaman dulu ya tidak ada yang namanya HP, tidak ada yang namanya catatan khusus, itu tidak ada teman-teman. Jadi yang penting mendapatkan ijazah dari seorang guru ya sudah. Jadi tidak ada seperti yang sekarang yang kebanyakan karena ingin dibangga-banggakan supaya ketahuan bahwa itu sanadnya sahih teman-teman. Jadi saya enggak, kecuali saya mengeluarkan sanad itu untuk dalailul khairat, karena untuk dalailul khairat sendiri hampir semua guru saya memberikan sanad langsung ya. Hampir semua guru saya, sekitar 11 orang ya, 11 orang yang memberi ijazah dalailul khairat untuk saya tuh hampir semuanya memberikan sanad.
hanya ada beberapa orang saja yang tidak memberikan sanad, akan tetapi sanadnya jelas, cuman tidak memberikan sanadnya karena sanad beliau langsung dari torekohnya ya. Nah, jadi sanadnya bisa dibaca dalam silsilah torekohnya, akan tetapi tidak memberikan sanad untuk dalailul khair teman-teman. Jadi yang saya berikan sanad hanya itu saja, dan itu pun tidak semua sanad dari guru saya berikan teman-teman, karena banyak ya saya mengijazahkan saya mendapatkan ijazah dalailul khairat itu sendiri saya 11 kali kurang lebih gitu ya. Karena yang top ya, yang mustajab untuk dalailul khairat itu ijazahnya sampai minimal 7 kali ya. Itu menurut guru saya, Allah maghfirlahu, Kiai Haji Zamroji Kencong Kediri teman-teman. Beliau adalah mursyid Naksabandiyah Qadiriyah. Beliau sangat sepuh ketika memberikan ijazah dalailul khairat kepada saya. Nah, mungkin sudah cukup dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan juga berkah. Silakan diamalkan karena Allah dan dibagi-bagikan kepada keluarganya ya. Mudah-mudahan sudah cukup jelas penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya, karena inilah saya yang penuh kekurangan dan khilaf dan lupa. Karena sudah pasti sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah, al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan ya. Mudah-mudahan ini sudah cukup jelas, dan saya kira cukup saya akhiri sampai di sini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.